Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian, khususnya mengenai metode penelitian kualitatif. Kita akan bahas mengenai proposal penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan suatu penelitian antara lain pertama untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, untuk menjelaskan suatu fenomena dan permasalahannya, serta menetapkan alternatif solusinya. Penelitian dapat bersifat dasar, abstrak atau umum, atau basic research, dan dapat pula bersifat terapan, konkret atau spesifik, atau orang menyebutnya sebagai applied research. Sistematika proposal sebetulnya sangat sederhana, yaitu hanya terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Sistematika penulisan ada beberapa pendapat, misalnya Nung Muhajir tahun 1998 halaman 212 menjelaskan bahwa penelitian menggunakan cara kerja merumuskan masalah, pembahasan teoritik atau studi pustaka, mengetengahkan metode dan prosedur kerja, mengumpulkan data, analisis, dan pembuatan kesimpulan. Sedangkan Andi Prastowo tahun 2012 halaman 91 menjelaskan bahwa proposal penelitian disusun sebagai berikut. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, landasan teori, dan metode penelitian. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa tiap perguruan tinggi atau tiap lembaga penelitian atau donatur atau sponsor suatu penelitian biasanya menetapkan sistematika penulisannya yang tersendiri. Jadi masing-masing lembaga punya keunikan, maka menjadi kewajiban peneliti untuk menyesuaikan dengan lembaga yang mensponsori penelitiannya. Dalam hal ini yang saya maksud menyesuaikan adalah menyesuaikan dengan sistematika penulisan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Sekarang kita bicara tentang bagian pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Pada latar belakang, para peneliti harus menjelaskan tentang pentingnya penelitian yang ia lakukan. Bila ia gagal menunjukkan bahwa penelitiannya penting, maka kemudian penelitian itu tidak akan dapat dilaksanakan. Kemudian perumusan masalah itu berisi tentang pertanyaan penelitian atau research question, tetapi ada juga yang bagian kedua itu bukan perumusan masalah tapi permasalahan. Permasalahan itu berisi perbedaan antara seharusnya dengan senyatanya, baru kemudian sesudah ada permasalahan, ada perbedaan antara seharusnya dengan senyatanya, baru kemudian dibuat rumusan masalah yang berupa pertanyaan penelitian atau research question. Kemudian yang berikutnya adalah pada bagian ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan tentang manfaat objektif, jadi hal-hal yang bersifat substantif, apa yang ingin diteliti, sedangkan kegunaan penelitian bicara tentang manfaat subjektif dari penelitian, misalnya untuk pihak tertentu apa gunanya, untuk pihak yang lain apa gunanya, dan seterusnya. Jadi itulah tiga bagian penting dalam pendahuluan yang dimuat di dalam proposal penelitian, yaitu pertama latar belakang, kedua perumusan masalah, dan yang ketiga tujuan dan kegunaan penelitian. Pada beberapa perguruan tinggi ada yang sistematikanya lebih lengkap, yaitu pada pendahuluan terdiri dari latar belakang, kemudian permasalahan, itu menunjukkan perbedaan seharusnya dengan senyatanya, kemudian rumusan masalah, itu bicara tentang research question atau pertanyaan penelitian, kemudian ada kebaruan atau novelty, yaitu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, baru kemudian diakhiri dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Rumusan masalah. Ada perbedaan pendapat dari beberapa metodolog ketika menjelaskan tentang rumusan masalah. Ada metodolog yang mengungkapkan bahwa rumusan masalah tidak identik dengan pertanyaan penelitian, melainkan suatu ikhtiar peneliti untuk menemukan masalah penelitian. Jadi kalimatnya bukan kalimat tanya begitu, tetapi kalimat berita. Sementara itu, ada metodolog lain yang mengungkapkan bahwa rumusan masalah itu identik dengan pertanyaan penelitian.
Karena sebelum rumusan masalah, peneliti telah menguraikan permasalahan yang merupakan ikhtiar peneliti untuk menemukan masalah penelitian. Baru kemudian masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan penelitian atau research question juga ada perbedaan pendapat dari beberapa metodolog ketika menjelaskan tentang pertanyaan penelitian. Ada beberapa metodolog yang menyatakan bahwa pertanyaan penelitian selayaknya diletakkan di bagian akhir tinjauan pustaka, tepatnya pada bagian akhir dari kerangka pemikiran yang akan digunakan sebagai penentu arah penelitian. Menurut beberapa metodolog ini, pertanyaan penelitian baru dapat dirumuskan setelah dilakukan kajian teoritis dan kajian konseptual atau pemikiran, karena teori yang berbeda akan menghasilkan pertanyaan penelitian yang berbeda pula. Sementara itu, ada pula beberapa metodolog yang mengizinkan pertanyaan penelitian diletakkan setelah permasalahan karena tidak dapat dinafikan bahwa ada kalanya setelah mengetahui masalah penelitian, maka peneliti memiliki pertanyaan penelitian. Kemudian, mengenai rumusan masalah, dengan mengacu pada pandangan Bungin, tahun 2008 halaman 75, Mills dan Huberman tahun 2007 halaman 39, Kerlinger tahun 2002 halaman 27, Ratna tahun 2010 halaman 266, dan Moleong tahun 2006 halaman 113 sampai 119, kemudian Andi Prastowo tahun 2012 halaman 139. Mereka semua menyatakan bahwa rumusan masalah adalah sejumlah pertanyaan yang mesti dicari jawabannya dalam penelitian. Selanjutnya, Andi Prastowo tahun 2012 halaman 139 menyarankan untuk menggunakan kata tanya seperti apa, what, mengapa, why, dan bagaimana, how. Dengan catatan ini adalah pertanyaan penelitian untuk penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian mengenai penelitian terdahulu. Bila penelitian terdahulu diletakkan pada novelty atau kebaruan, maka ia merupakan pembanding antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat diketahui posisi penelitian ini pada peta pengetahuan. Bila penelitian terdahulu diletakkan pada tinjauan pustaka, khususnya pada kerangka teoritis, maka ia merupakan referensi bagi peneliti dalam menemukan jawaban teoritis atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Bila penelitian terdahulu diletakkan pada latar belakang, maka ia merupakan referensi untuk menunjukkan pentingnya penelitian atau sebagai referensi bagi peneliti untuk menemukan masalah penelitian. Sekarang kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau review of literature terdiri dari kerangka teoritik atau theoretical framework, yaitu kerangka teori yang berhasil dibuat berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan teori-teori yang terdapat dalam literatur yang biasanya kemudian dilengkapi dengan bagan alir. Kemudian yang bagian kedua, kerangka konseptual atau conceptual framework, yaitu kerangka konsep atau jawaban teoritik atas pertanyaan penelitian yang berhasil dibuat oleh peneliti berdasarkan kerangka teoritis yang berhasil dibuatnya, yang juga kemudian dilengkapi dengan bagan alir. Yang perlu dimuat dalam tinjauan pustaka, terutama yang berkaitan dengan kerangka teoritik, antara lain: 1. Uraian singkat fenomena yang akan diamati. 2. Teori yang dipilih, dan buatlah uraian yang mengaitkan teori ini dengan fenomena yang akan diamati. 3. Teori lain yang relevan dengan teori yang telah dipilih, dan buatlah uraian yang mengaitkan teori ini dengan fenomena yang akan diamati. Kemudian 4, memuat pendapat pakar yang relevan dengan teori-teori tersebut, dan buat pula uraian yang mengaitkan pendapat ini dengan fenomena yang akan diamati. Ini sekedar contoh mengenai kerangka teoritis. Jadi ini diawali dengan fenomena yang akan diamati. Kemudian karena ini penelitiannya adalah penelitian yang bernuansa sosiologi, maka kemudian fenomena yang akan diamati itu dibedah dengan menggunakan paradigma sosiologi.
Kemudian ada 3 paradigma sosiologi, misalnya paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Maka pilih salah satu, misalnya dipilih adalah paradigma fakta sosial. Kemudian pilih juga teori yang akan digunakan, misalnya teori fungsional struktural atau teori konflik. Kemudian sesudah itu dimuat teori lain yang relevan, kemudian di bagian akhir tambahkan pendapat pakar, biasanya berupa konsep tertentu yang relevan. Kemudian ini ada kerangka teoritis, masih kerangka teoritis ini semacam mind map begitu ya, peta pemikiran, dimulai dari paradigma metafisik. Misalnya ada sebuah fenomena yang akan diamati, maka pertama masuk ke paradigma metafisik, yaitu paradigma yang berisi materi-materi keilmuan. Misalnya ada ekonomi, antropologi, sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Dan kemudian si peneliti memilih sosiologi. Kemudian dari sosiologi dia gunakan paradigma sosiologi. Kemudian dia pilih paradigma perilaku sosial. Kemudian dari paradigma perilaku sosial dia pilih teori pertukaran. Kemudian masuk ke paradigma konstruk, yaitu paradigma yang sangat empirical, yaitu misalnya ada keluarga, komunikasi, pertanahan, kehutanan, dan lain-lain, dan dia masuk ke paradigma konstruk, yaitu berupa pertanahan. Kemudian dari pertanahan dia masuk ke berbagai bidang yang terkait dengan pertanahan, dan kemudian dia masuk ke transmisi sosial. Misalnya dia bicara tentang transmisi sosial dalam konteks pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kemudian ini juga ada kerangka teoritis, contoh begitu, misalnya ketika bicara tentang partisipatori. Partisipatori itu diawali dengan relasi kuasa, yaitu bagaimana para pihak berinteraksi satu sama lain. Misalnya, bagi pemegang kekuasaan, dia dapat melakukan power relation atau relasi kuasa dengan menggunakan 2 jenis atau 2 tipe pemanfaatan relasi kuasa, yaitu power over dan power to. Power over itu sifatnya mendominasi, sedangkan power to sifatnya memberdayakan. Kemudian kekuasaan itu juga mendorong dilakukannya transmisi nilai-nilai pertanahan, yang akhirnya keduanya, relasi kuasa dan transmisi nilai-nilai pertanahan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, yang kemudian muaranya adalah berupa pembuatan peta yang kita sebut sebagai participatory mapping atau pemetaan partisipatif. Kemudian ini juga masih ada contoh lain dari kerangka teoritis, yaitu ketika berbicara tentang participatory land administration. Participatory land administration itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu institutional influence, yaitu bagaimana kelembagaan itu mempengaruhi, atau kelembagaan yang berpengaruh. Kemudian technological innovation, inovasi teknologi, dan yang ketiga adalah citizen contribution. Dan ketiganya setelah mempengaruhi participatory land administration akan kemudian mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau societal needs. Kemudian yang perlu dimuat dalam tinjauan pustaka, khususnya pada kerangka konseptual, antara lain 1, uraian yang harus merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. 2, uraian ini dibuat berdasarkan atau setelah peneliti membaca dan memperhatikan isi kerangka teoritis yang dibuatnya. Uraian disusun dengan menggunakan redaksi kalimat versi peneliti. Ini contoh kerangka pemikiran. Misalnya kita bicara tentang pertanahan, kemudian ketika bicara pertanahan ada transmisi sosial, yaitu transmisi nilai-nilai pertanahan begitu. Nah, transmisi sosial ini terkait oleh 2 hal, yaitu tindakan dan komunikasi. Jadi kantor pertanahan itu melakukan suatu tindakan tertentu dan kemudian mengkomunikasikan tindakannya. Dalam konteks petani misalnya, kantor pertanahan menerapkan 2 hal, yaitu sinyong dan guansi. Sinyong adalah kepercayaan sebagai perekat transaksi, dan guansi atau hubungan pribadi sebagai reduktor biaya transaksi. Jadi ini ada istilah yang digunakan oleh teman-teman dari Tionghoa, jadi bicara tentang kepercayaan dan bicara tentang hubungan pribadi dalam rangka mempererat hubungan atau relasi antara kantor pertanahan dengan petani. Ketika tindakan dan komunikasi ini kemudian diterapkan kepada petani dan dikomunikasikan, maka saat itulah terjadi pembelajaran sosial.
Kemudian dari situ muncul transmisi pembelajaran sosial, dan akhirnya muncul apa yang disebut dengan transmisi nilai-nilai pertanahan, yaitu pengalihan nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan kepada para petani. Misalnya tentang pentingnya memasang tanda batas, pentingnya menyimpan alat bukti, dan lain sebagainya. Kemudian ini contoh lain dari kerangka pemikiran. Misalnya ketika bicara partisipasi itu terdiri dari 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, ketika partisipasi dipandang sebagai instrumen, yaitu oleh karena keterbatasan sumber daya manusia, maka kantor pertanahan tentu membutuhkan partisipasi masyarakat untuk melancarkan pekerjaannya. Kemudian partisipasi juga bertingkat-tingkat atau ada level partisipasi, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kemudian tipe partisipasi juga berbeda-beda, dan kemudian latar belakang munculnya partisipasi juga berbeda. Nah, 4 hal ini harus diamati di lapangan sehingga kemudian berhasil dibuat pemetaan partisipatif atau participatory mapping. Nah, ketika bicara tentang participatory mapping, maka bermain 2 hal, yaitu relasi kuasa, bagaimana pihak yang berwenang memainkan relasinya, yaitu melalui power over dan power to. Jadi power relation itu terdiri dari 2 bagian, power over dan power to. Power over itu mendominasi, yaitu untuk mengatasi pihak-pihak yang berpotensi menggagalkan kegiatan, sedangkan power to adalah untuk membantu pihak-pihak yang mendukung. Jadi konsepnya adalah memberdayakan. Kemudian dari situ dilakukan apa yang disebut dengan transmisi nilai-nilai pertanahan. Nah, ini semua kemudian menghasilkan apa yang kita kenal sebagai konsep penerapan participatory mapping. Jadi kalau di atasnya itu participatory mapping, maka di bawahnya adalah penerapannya, yaitu penerapan participatory mapping. Ketika participatory mapping diterapkan, maka ada 4 hal juga yang harus diperhatikan, yaitu pertama, rasionalitas participatory mapping. Kemudian yang kedua, format participatory mapping. Ketiga, pemanfaatan relasi kuasa dan transmisi nilai-nilai pertanahan. Dan yang keempat, kendala participatory mapping. Nah, hasil dari semua ini adalah berupa IP4T, yaitu identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Atau orang juga sering menyebutnya sebagai peta IP4T. Nah, peta IP4T ini kemudian perlu diamati di lapangan mengenai kegiatan pasca participatory mapping. Jadi apa yang dilakukan pihak-pihak yang terkait setelah dilaksanakannya participatory mapping. Kemudian kalau dalam konteks pertanahan misalnya, salah satu poinnya adalah peta IP4T ini digunakan sebagai peta kerja untuk kegiatan PTSL. Jadi yang kemudian perlu kita perhatikan berikutnya adalah mengenai tradisi penelitian yang dikembangkan di STPN yang terkait dengan tinjauan pustaka. Bab 3 diberi judul Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual. Pada subbab tinjauan pustaka diuraikan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Pada subbab kerangka teoritis diuraikan berbagai teori yang relevan dengan penelitian. Pada subbab kerangka konseptual diuraikan berbagai konsepsi yang relevan dengan penelitian. Kritiknya adalah sesungguhnya yang berbasis literatur atau pustaka bukan hanya tinjauan pustaka, melainkan juga kerangka teoritis. Oleh karena itu seharusnya tinjauan pustaka tidak diposisikan sebagai subbab tersendiri. Sekarang kita masuk ke bagian metode penelitian. Metode penelitian ketika menggunakan metode penelitian kualitatif terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, format penelitian, berisi metode dan pendekatan. Kedua, penetapan informan. Ketiga, teknik penjaringan informan. Keempat, jenis data yang diperoleh. Dan kelima, teknik analisis data. Dalam metode kualitatif, populasi dan sampel tak secara khusus dicantumkan atau tidak relevan dicantumkan sebagai submetode penelitian. Karena metode ini lebih memfokuskan diri pada upaya mengungkap informasi unik yang dibutuhkan untuk menjawab riset question. Tidak terlalu penting untuk mengetahui tentang seberapa besar atau seberapa kecil suatu keunikan itu terjadi. Penetapan informan.
Untuk dapat menetapkan informan, peneliti terlebih dahulu harus menetapkan objek analisisnya, misal individu, perseorangan, atau kolektif, keluarga atau komunitas. Kemudian peneliti menetapkan bahwa objek analisisnya ini akan berperan sebagai informan, orang yang dapat memberi informasi tertentu. Jumlah informan tidak dapat ditetapkan pada awal penelitian, melainkan disampaikan setelah pengambilan data selesai. Catatannya adalah penarikan sampel adalah untuk melengkapi informasi, maka jika informasi oleh peneliti telah dipandang lengkap, penarikan sampel dapat diakhiri. Ya, jadi bisa dilihat Lex Simoleong tahun 2007 halaman 224. Kemudian mari kita lihat tentang wawancara. Jadi wawancara dengan informan itu harus dilakukan dalam suasana yang santai sehingga kemudian informan dapat memberikan keterangan dengan lebih jujur. Selain itu juga harus dilakukan upaya untuk melakukan cross-check agar kita dapat mendeteksi bila terjadi kebohongan dari informan. Kemudian tentang teknik penjaringan informan. Ada dua pilihan dalam melakukan penjaringan informan ketika menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pertama secara purposif. Apabila peneliti mengetahui orang-orang yang akan dapat dijadikan informan. Yang kedua secara snowball, apabila peneliti hanya mengetahui satu orang yang dapat dijadikan informan, tetapi tidak mengetahui orang-orang berikutnya yang akan dapat dijadikan informan, sehingga ia membutuhkan informasi dari informan pertama tentang hal ini. Kemudian jenis data yang diperoleh. Jenis data yang diperoleh seperti kita ketahui selalu terdiri dari dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, contoh data profesi dari penduduk yang bersangkutan. Data sekunder, data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, melainkan dari pihak lain yang telah terlebih dahulu mengumpulkan data primer. Contoh, data profesi penduduk dari BPS, ya, Badan Pusat Statistik. Kemudian ini contoh pemikiran kritis tentang data kualitatif. Jadi dalam slide ini saya jelaskan bahwa ini bukan data kualitatif. Kategorisasi data kuantitatif tidak akan menjadikannya data kualitatif, melainkan ia hanya akan menjadi data kuantitatif yang terkategori. Contoh, data kuantitatif yang terkategori antara lain data tingkat pendapatan yang terdiri dari A sangat tinggi, B tinggi, C sedang, D rendah, dan E sangat rendah. Data ini merupakan kategorisasi atas data kuantitatif tingkat pendapatan yang terdiri dari A lebih dari 5 juta, B 4 juta rupiah sampai 5 juta rupiah, C 3 juta rupiah sampai dengan 4 juta rupiah, D 2 juta rupiah sampai 3 juta rupiah, dan E kurang dari 2 juta rupiah. Dalam analisis kuantitatif, selanjutnya data tingkat pendapatan tersebut masing-masing kategorinya dapat diberi skor mulai dari 5 hingga 1. Jadi, data kuantitatif dapat digunakan pada metode penelitian kualitatif sebagai pelengkap, bukan untuk digeneralisir atau dianalisis secara kuantitatif. Sekarang kita bicara tentang teknik analisis data. Sebelumnya kita bicara tentang instrumen dulu. Instrumen atau alat pengumpul data. Alat pengumpul data yang populer itu ada dua, yaitu panduan wawancara dan kuesioner terbuka. Jadi ini adalah alat yang digunakan ketika melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Contoh panduan wawancara, 1. Tokoh yang menggerakkan masyarakat agar menanami tanah dengan albasia dan salak. 2. Cara masyarakat menanami tanahnya dengan albasia dan salak. 3. Manfaat penanaman albasia dan salak bagi masyarakat. Itu kalimatnya adalah kalimat berita. Sedangkan contoh kuesioner terbuka, kalimatnya kalimat tanya. 1. Siapakah tokoh yang menggerakkan masyarakat agar menanami tanah dengan albasia dan salak? 2. Bagaimana cara masyarakat menanami tanahnya dengan albasia dan salak? Dan 3. Apa manfaat penanaman albasia dan salak bagi masyarakat? Bagi peneliti, pemula disarankan untuk menggunakan kuesioner terbuka karena semua pertanyaannya harus sudah dia tuliskan karena dikhawatirkan yang bersangkutan belum mampu mendalami atau lebih detail menanyakan kepada informan. Sedangkan untuk peneliti tingkat lanjut, dia dapat menggunakan panduan wawancara. Jadi meskipun poinnya hanya 3, nanti di tiap poin dia dapat melakukan pendalaman pertanyaan, sehingga kemudian mungkin dari satu poin
dia bisa kembangkan menjadi 5 poin, sehingga dari 3 poin ini bisa jadi 15 poin. Jadi panduan wawancara itu untuk peneliti tingkat lanjut, sedangkan kuesioner terbuka untuk peneliti pemula. Sekarang kita masuk ke analisis kualitatif. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan analisis kualitatif. Tahapan pertama berupa penelitian awal seluruh data. Peneliti menghimpun secermat-cermatnya data yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang ia peroleh dari para informan. Kemudian sesudah itu, peneliti melakukan reduksi data dengan membuat abstraksi. Peneliti mulai membuang data yang tidak perlu dan membuat abstraksi yang dapat diperoleh dari data tersebut. Ini contoh penelitian awal seluruh data berupa transkrip wawancara dengan informan 1. Jadi semua dicatat. Kemudian berikutnya, ini kalau dibuat teksnya, jadi kalau ini visualisasinya begitu. Nah ini teksnya, contoh teksnya, transkrip wawancara dengan informan 1. Tokoh yang menggerakkan masyarakat agar menanami tanah dengan Al-Basya dan Salak adalah kepala desa. Di desa ini tersedia fasilitas kesehatan yang baik berupa klinik. Kepala desa seringkali hadir dalam berbagai acara yang diselenggarakan masyarakat. Cara masyarakat menanami tanahnya dengan Al-Basya dan Salak adalah dengan menanam salak terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan menanam Al-Basya. Kadang-kadang hujan turun sangat lebat. Salak diperkenalkan di desa ini pada tahun 1995. Manfaat penanaman Al-Basya dan Salak bagi masyarakat antara lain untuk memperoleh penghasilan. Pohon Al-Basya yang telah berumur 8 tahun boleh ditebang. Ini contoh transkrip wawancara dengan informan 1. Kemudian proses berikutnya adalah penelitian awal seluruh data. Peneliti mulai memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Ketika dibuat visualisasinya seperti ini, jadi yang berwarna hijau ini adalah contoh data-data yang tidak relevan. Ini contoh transkripnya. Jadi data yang tidak relevan itu ada 2 misalnya, yaitu di desa ini tersedia fasilitas kesehatan yang baik berupa klinik. Kenapa ini tidak relevan? Karena penelitiannya tentang bagaimana penggunaan tanah di wilayah tersebut. Jadi tidak ada hubungannya dengan fasilitas kesehatan. Kemudian kadang-kadang hujan turun sangat lebat, ini juga tidak ada hubungannya dengan penelitian. Jadi 2 poin ini, di desa ini tersedia fasilitas kesehatan yang baik berupa klinik, itu tidak relevan. Kemudian kadang-kadang hujan turun sangat lebat juga tidak relevan. Kemudian membuang data yang tidak relevan dan membuat abstraksi berdasarkan data yang ada atau data yang relevan sambil dikaitkan dengan research question-nya. Ini skematisasinya. Ini transkrip yang sudah dirapihkan, jadi yang tidak relevan sudah dibuang. Kemudian ini kalau disusun skematisasinya begini, dan ini ketika sudah dibuang, maka kemudian proses selanjutnya adalah pembuatan abstraksi dalam satuan-satuan informasi terkecil yang mengandung makna dan dapat berdiri sendiri. Peneliti merumuskan abstraksi yang ada menjadi satuan-satuan informasi terkecil. Satuan-satuan informasi ini harus memiliki makna yang relevan dengan pertanyaan penelitian, dan jika makna ini diungkapkan, maka keberadaannya tidak tergantung pada makna-makna lainnya. Dengan kata lain, jika makna ini secara tunggal diungkapkan, maka makna ini dapat dipahami. Ini pembuatan satuan informasi terkecil, jadi ada yang warna hijau tua, ada yang biru dan hijau muda. Itu menunjukkan itu adalah satuan informasi, ya. Kemudian ini kalau contoh tertulisnya, tokoh yang menggerakkan masyarakat agar menanami tanah dengan Al-Basya dan Salak, kepala desa yang hadir dalam berbagai acara yang diselenggarakan masyarakat untuk mendorong masyarakat agar berkenan menanami tanah dengan Al-Basya dan Salak. Itu satuan informasi. Kemudian satuan informasi berikutnya, cara masyarakat menanami tanahnya dengan Al-Basya dan Salak. Salak ditanam terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan menanam Al-Basya. Salak diperkenalkan di desa ini pada tahun 1995. Kemudian satuan informasi berikutnya, manfaat penanaman Al-Basya dan Salak bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Pohon Al-Basya yang telah berumur 8 tahun boleh ditebang. Ya, jadi sudah ada 3 satuan informasi terkecil dari informan 1. Nah, kemudian dilakukan analisis kualitatif.
yaitu pengelompokan satuan-satuan informasi terkecil dalam kategorinya masing-masing. Peneliti terlebih dahulu membuat kategori berdasarkan panduan wawancara yang akan menjadi rumah bagi satuan informasi terkecil. Jadi kategori 1 misalnya tadi bicara tentang tokohnya, kemudian kategori 2 bicara tentang caranya, dan kategori 3 bicara tentang manfaatnya. Maka kemudian dikumpulkan dari semua informan, mulai dari informan 1, informan 2, informan 3, dan seterusnya mengenai kategori 1, begitu juga mengenai dalam hal kategori 2 dan kategori 3, sehingga kemudian diperoleh variasi jawaban dari semua informan dari masing-masing kategori. Kemudian analisis kualitatif berikutnya adalah penyusunan pernyataan proposisional dari masing-masing kategori. Pernyataan ini merupakan jawaban bagi riset question. Untuk itu terlebih dahulu harus disusun pernyataan proposisional yang mampu mengarah pada penjelasan tentang fenomena yang akan menjadi jawaban bagi riset question. Jadi sistematikanya riset question, kemudian dijawab dengan pernyataan proposisional, sehingga kemudian dirumuskan penjelasan fenomena 1, fenomena 2, dan fenomena 3. Fenomena 1 itu bicara tentang tokoh, fenomena 2 bicara tentang cara, fenomena 3 bicara tentang manfaat. Ya, dan kemudian itu hasil dari meramu dari sekian banyak keterangan, dari sekian banyak informan. Kemudian ketika metode penelitian itu dibuatkan skemanya kira-kira seperti ini. Jadi metode penelitiannya, metodenya apa, pendekatannya apa, kemudian informan, kemudian jumlah informannya seperti apa. Di sini tulis jumlah informan kondisional, teknik menjaring informan bisa purposif, bisa snowball, kemudian pengumpulan informasi, ada teknik wawancara, yang instrumennya bisa panduan wawancara, ini untuk peneliti tingkat lanjut, tapi kalau untuk peneliti pemula, instrumennya adalah kuesioner terbuka. Kemudian jenis datanya primer dan sekunder, kemudian teknik analisis datanya adalah telah awal, reduksi dan abstraksi, kategorisasi, dan diakhiri dengan pernyataan proposisional. Ini adalah skematisasinya, dan kalau contoh penerapannya di lapangan seperti ini. Jadi metode penelitian terdiri dari metode kualitatif, pendekatannya misalnya rasionalistik, kemudian informannya disebutkan kepala kantor pertanian Kabupaten Blora dan staf, ketua kelompok tani, kepala desa, anggota kelompok tani, dan lain-lain. Jumlah informannya 11 orang, teknik menjaring informan purposif, pengumpulan informasi dengan teknik wawancara, instrumennya adalah panduan wawancara, jenis datanya primer dan sekunder, teknik analisis datanya telah awal, reduksi dan abstraksi, kategorisasi, dan pernyataan proposisional. Kemudian berikutnya adalah operasionalisasi metode penelitian kualitatif. Misalnya nomor 1, data informasi yang dibutuhkan tentang kondisi kemiskinan di lokasi penelitian. Jadi informasi yang dibutuhkan misalnya tentang kondisi kemiskinan di lokasi penelitian, sumber datanya mungkin kepala kantor pertanahan, teknik pengumpulan datanya wawancara, kemudian proses penggalian informasinya dengan menanyakan kriteria kemiskinan yang digunakan, nanti hasil yang diperoleh berupa kriteria desa miskin yang digunakan. Bisa juga dengan cara menanyakan kondisi kemiskinan di desa yang menjadi objek pemberdayaan. Nanti hasilnya berupa kondisi kemiskinan di desa yang menjadi objek pemberdayaan masyarakat. Demikian seterusnya. Jadi setiap poin yang akan data yang dibutuhkan dibuat apa yang dibutuhkan, bagi siapa sumber datanya, misalnya informannya siapa, tekniknya seperti apa, misalnya wawancara atau observasi, proses penggalian informasinya seperti apa, dan hasil yang diperolehnya seperti apa. Ini adalah operasionalisasi metode penelitian kualitatif. Sekarang kita bicara tentang bagian penutup. Ada beberapa metodolog yang mengatakan bahwa proposal tidak membutuhkan bagian penutup. Tetapi ada juga metodolog yang mengatakan agar nampak rapih begitu, maka proposal juga membutuhkan bagian penutup. Bila kemudian disusun atau dibuat proposal penelitian yang mencantumkan bagian penutup, maka isi bagian penutup antara lain 1. Rencana kegiatan. Rencana kegiatan dituangkan dalam bentuk deskripsi atau uraian yang dilengkapi dengan time schedule. Kemudian dijelaskan pula mengenai perizinan penelitian. Perizinan penelitian dituangkan dalam bentuk deskripsi tentang berbagai perizinan yang akan ditempuh agar penelitian dapat terlaksana. Kemudian
kita bahas mengenai sistematika laporan penelitian. Sistematika laporan penelitian itu beraneka ragam. Ini contoh alternatif 1, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, fenomena A, fenomena B, fenomena C, dan penutup. Bagi mahasiswa, dianjurkan untuk mengikuti sistematika yang ditetapkan oleh pedoman penelitian yang berlaku di kampusnya. Jadi ini alternatif 1. Alternatif 2, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, gambaran umum wilayah penelitian, fenomena lapangan, dan penutup. Kemudian penyusunan kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun dengan cara menjawab riset question atau pertanyaan penelitian. Jawaban atas riset question diperoleh dari pernyataan proposisional yang menjelaskan fenomena yang sedang dibahas. Saran atau rekomendasi dirumuskan dengan memperhatikan kelemahan atau kesulitan faktual yang berhasil diungkap oleh kesimpulan. Saran berisi solusi sebagai jalan keluar atas kelemahan atau kesulitan tersebut. Dan ini ada nasihat dari Kiai Haji Wahid Hasyim, bila tiba waktuku tanpa karya dan kebajikan, apa makna hidupku. Jadi nasihat ini kira-kira menuntut kita untuk hidup lebih produktif. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan mengenai metode cara membuat proposal penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.